Hal semacam ini bisa dikatakan benar atau tidak ya? Dalam etika Islam, ini tidak hanya disebut tindakan, tapi soal karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Masrifah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah etika Islam. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan presentasi dengan judul Perbedaan Etika, Moral, dan Akhlak dalam Perspektif Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bagaimana Islam memandang etika, moral, dan akhlak. Dalam mata kuliah etika Islam, penting untuk kita tahu bahwa ketiga hal ini memiliki tiga akar yang berbeda. Apa saja? Mari kita bahas. Dalam etika Islam, etika, moral, akhlak sering dianggap sama. Padahal, ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar. Etika adalah kajian filosofis tentang baik dan buruk. Moral adalah norma yang hidup di masyarakat, sedangkan akhlak adalah karakter batin yang bersumber dari wahyu. Setelah di awal saya jelaskan tentang apa sih arti atau definisi tentang etika, moral, dan akhlak, kita ke sumber. Dari mana sih kita bisa mengetahui itu etika, itu moral, atau itu akhlak? Etika itu sumbernya dari akal dan rasio. Jadi ketika kita nentuin sesuatu, kita pakai logika untuk nentuin ini benar atau salah. Sedangkan moral adalah sumbernya dari adat ataupun kesepakatan sosial. Jadi tiap tempat pasti berbeda-beda. Sedangkan akhlak ini yang paling beda karena sumbernya langsung dari wahyu, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bedanya, etika dan moral buatan manusia, sehingga bisa jadi setiap tahun, setiap bulan bisa saja berganti, disesuaikan dengan zaman. Apalagi seperti sekarang, teknologi semakin canggih, bahkan ada teknologi AI, sehingga mungkin etika juga akan semakin berkembang dan berubah. Tetapi berbeda dengan akhlak. Akhlak ini bersifat mutlak atau langgeng karena langsung berasal dari wahyu, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti, akhlak yang luhur. Jadi standar baik dalam Islam sudah ada role modelnya, yaitu Rasulullah SAW. Perbedaan terakhir yaitu ada pada ruang lingkup dan tujuan. Etika dan moral tujuannya agar kita hidup teratur dan dihargai oleh orang lain. Dan jangkauannya juga kecil banget, hanya antar manusia. Berbeda dengan akhlak yang jangkauannya luas sekali, karena akhlak memiliki 4 dimensi utama. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah, seperti bersyukur atas apa yang Allah beri, beribadah, menjauhi larangan apa yang sudah Allah tetapkan. Yang kedua, akhlak kita kepada diri kita sendiri, yaitu seperti menjaga kehormatan diri, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada sesama kita. Kita menolong, menghargai pendapatnya. Dan yang terakhir, bahkan ke alam semesta pun sudah diatur. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita harus menjaga lingkungan, kita tidak boleh membabat asal tumbuhan tanpa sebab tertentu. Bahkan dalam Islam sudah sangat amat terperinci tentang masalah akhlak ini.
Biar kita gak bingung, saya akan kasih contoh dengan hal yang mungkin dekat dengan kita, yaitu mencontek saat ujian. Secara etika, kita tidak mencontek karena ini tidak logis, karena akan merusak sistem penilaian, juga tidak adil untuk teman kita yang sudah belajar begitu keras. Kedua, secara moral, kita tidak mencontek karena takut ketahuan dosen, karena takut dicap buruk oleh teman kita ataupun dosen kita. Nah, yang terakhir, secara akhlak, kita tidak mencontek karena kita merasa diawasi oleh Allah. Walaupun CCTV mati, pengawas tidak ada, tapi kita memilih untuk tidak mencontek karena kita merasa sedang diawasi oleh Allah. Kesimpulannya, etika dan moral itu baik, tapi akhlak itu sempurna. Orang yang punya akhlak sudah pasti ia bermoral dan beretika.